Pak Noven, untuk tadi bicara tentang zakat perusahaan ya. Nah, kira-kira perusahaan wajib membayar zakat itu kriterianya seperti apa? Karena mungkin kan saya kira tidak semuanya ya, yang nanti kena jadi wajib zakat. Seperti apa? Boleh dijelaskan? Ya, ini menarik urusannya. Artinya pemilik perusahaan itu dalam fakta modern sekarang ini kan itu tidak hanya Muslim tapi juga ada yang non Muslim kan sebenarnya. Nah, disitulah kemudian nanti salah satu tekniknya tetap sesuai dengan kaidah fikih zakatnya yang ada. Yang wajib bayar zakat itu adalah yang Muslim, pemilik yang Muslim. Artinya nanti tanggung jawab bayar zakatnya itu diproporsikan dengan komposisi pemiliknya itu yang Muslim berapa. Misalkan betul. Pemilik yang Muslim 50%, yang 50% itu non Muslim, maka yang menanggung zakatnya yang 50%-nya ini gitu. Jadi ketika dihitung total zakatnya sekian, berarti yang diambil 50%, karena ini kepemilikannya dimiliki oleh Muslim, yang Muslim gitu. Sehingga otomatis yang non artinya pemilik perusahaan itu dalam fakta modern sekarang ini kan itu tidak hanya Muslim tapi juga ada yang non Muslim kan sebenarnya. Nah, disitulah kemudian nanti salah satu tekniknya tetap sesuai dengan kaidah fikih zakatnya yang ada. Yang wajib bayar zakat itu adalah yang Muslim, pemilik yang Muslim. Artinya nanti tanggung jawab bayar zakatnya itu diproporsikan dengan komposisi pemiliknya itu yang Muslim berapa. Misalkan betul. Pemilik yang Muslim 50%, yang 50% itu non Muslim, maka yang menanggung zakatnya yang 50%-nya ini gitu. Jadi ketika dihitung total zakatnya sekian, berarti yang diambil 50%, karena ini kepemilikannya dimiliki oleh Muslim, gitu. Sehingga otomatis yang non Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat akuntan sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di siang ini dalam keadaan sehat walafiat di salah satu program favorit kita, yakni Oase, obrolan seputar akuntansi dan ekonomi syariah. Hari ini kita akan bincang-bincang, sharing, mengkaji tentang buku yang baru diselesaikan penyusunannya oleh IAI Kompartemen Akuntan Syariah IAI Jawa Timur. Dan alhamdulillah hari ini kita di studio kita alhamdulillah sudah hadir narasumber yang akan membahas dan mendiskusikan bincang-bincang tentang tema kita kali ini, yakni Bapak Noven Suprayogi. Assalamualaikum Pak Noven. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Noven ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita lebih lanjut ke diskusi dengan Pak Noven, kami bacakan beberapa informasi tentang profil beliau. Beliau saat ini sebagai dosen di Departemen Ekonomi Syariah FEB UNER. Juga beliau sebagai peneliti di Center for Islamic Social Finance Intelligence di FEB UNER juga. Dan saat ini beliau sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Ekonomi Islam di FEB UNER. Sekaligus beliau sebagai anggota Kompartemen Akuntan Syariah IAI Jawa Timur. Baik sobat akuntan sekalian yang dirahmati Allah, tanpa panjang-panjang dan lebar ini kita langsung berdiskusi tentang buku Pak Noven yang baru saja diselesaikan oleh IAI Jawa Timur, yakni tentang zakat perusahaan, konsep dan metode perhitungan. Nah, sebelum lebih jauh nih Pak Noven, boleh diceritakan awal mula penyusunan buku ini? Ya, mungkin mohon maaf tadi sedikit revisi gitu ya sebenarnya. Tim penyusunnya ini dari IAI pusat begitu. Oh iya, pusat. Tapi kan bocorannya sudah dapat ya Pak Noven. Kebetulan saya istilahnya diminta untuk bagian dari review untuk diskusi tentang buku tersebut gitu. Jadi memang buku ini sebenarnya sebagai satu respon ya dari IAI gitu ya untuk memberikan panduan yaitu tentang zakat perusahaan. Karena ini zakat perusahaan ini sesuatu yang baru begitu. Nah, kalau kita lihat kan hampir semua
produk standar Ya. yang terkait dengan keuangan syariah di IAI itu kan merujuk pada fatwa DSN atau Betul, produk-produk dari Majelis Ulama Indonesia lah sebenarnya gitu. Karena kalau kita lihat di standar kita itu kan konseptual frameworknya gitu salah satunya adalah fatwa DSN begitu. Nah, karena dari ijma ulama yang ke-7 tahun 2021 kemarin itu menegaskan tentang konsep zakat perusahaan gitu, sehingga kemudian kalau kita bicara zakat perusahaan itu nanti larinya ke laporan keuangan kan gitu. Nah, karena itulah di situ kemudian ranahnya IAI gitu ranahnya IAI ada di situ. Karena itulah kemudian IAI mencoba untuk istilahnya menerjemahkan dari ijma ulama tadi itu menjadi sesuatu yang teknis yang bisa diimplementasikan oleh perusahaan-perusahaan yang ingin membuat atau menyalurkan atau mengeluarkan zakat perusahaannya begitu. Nah, itu mungkin salah satu responnya, karena kalau tidak ada fatwa MUI ya kita tidak akan jalan gitu. Jadi poin awalnya adalah menindaklanjuti terhadap ijtima ulama. Ijtima ulama, betul. Berarti masih durasinya lumayan lama Pak Noven. Tahun 2021 ya. Ijtima sekarang baru terbit di awal 2025. Iya. Jadi prosesnya saya ingin tahu ini dalam menyusun buku ini apakah terjadi perdebatan atau mungkin hal-hal yang menarik yang bisa diungkapkan dalam buku ini seperti apa Pak Novi? Ya, karena zakat perusahaan ini sesuatu yang baru kan gitu ya. Betul. Dan itu kalau juga kita lihat meskipun kalau kita membaca kitab-kitab fikih terutama dari Yusuf Qaradawi itu sudah mengenalkan tentang zakat perusahaan. Betul. Tetapi kan di Indonesia itu responnya juga ya mungkin ada banyak pertimbangan fikih ya gitu betul. Sehingga baru tahun 2011 itu ada. Begitu juga ketika habis kita mencoba menerjemahkan itu juga kita harus hati-hati banget gitu ya. Karena ini kan masalahnya bukan dengan fikih gitu ya, bukan sembarangan itu. Karena memang kaitannya ada dengan fikih, ada juga yang jadi objek tadi itu Pak Noven. Karena kan orang-orang Indonesia itu kan banyak yang ahli fikih, jadi betul sangat hati-hati. Karena itu kita susun dengan mencoba untuk menerjemahkan hasil ijma ulama itu. Kemudian kita kembalikan lagi ke MUI gitu ya. Kira-kira kalau kita terjemahkan seperti ini itu kira-kira seperti apa gitu loh. Di tasheh ya gitu. Di tasheh akhir ya. Tasheh akhir. Itu yang agak panjangnya di situ gitu. Karena ada beberapa elemen misalkan kalau kita bicara harta yang harus dizakati dalam konteks zakat perusahaan ini yang seperti apa? Kalau pribadi kan kita sudah tahu sudah detail, sudah banyak kitabnya. Ini memang kitab baru ini. Ya, itu makanya agak panjang karena memang butuh ini sesuatu yang baru agar kita juga berhati-hati. Makanya setelah kita dibuat oleh tim, kemudian kembalikan lagi oleh MUI, gini sudah benar begitu apa tidak. Meskipun memang di tim reviewnya itu juga ada dari MUI juga ada tim ahli syariahnya, tapi kita juga mengembalikan kembali ke MUI begitu. Jadi dalam tim itu ada yang unsur MUI, ada yang unsur IAI. Tahu juga ada unsur dari masyarakat Pak Noven yang Pak Noven tahu. Unsur akademisi ya. Unsur akademisi makanya ada tim akademisinya, kemudian ada tim review. Tim review ini ada dari IAI, kemudian ada dari MUI, karena di anggota kompartemen akuntansi syariah IAI pusat itu juga ada yang ahli fikihnya begitu ya. Itu sehingga juga bagian dari situ begitu. Karena ini menarik sebenarnya zakat perusahaan karena kan jadi ada tambahan pengumpulan zakat ya. Betul. Khususnya potensi untuk zakat. BAS maupun juga LAS ya. Seberapa besar potensinya kalau dilihat Pak Noven tentang zakat perusahaan ini? Ya, ini kan pertama kan lembaga keuangan syariah itu sudah berkembang ya kan. Ada bank syariah, ada asuransi syariah. Itu kan yang paling enggak yang sudah kelihatan ya, potensi kelihatan gitu. Bayar zakatnya. Gitu. Jadi ada yang syariah itu sudah gitu. Zakat perusahaan itu ya. Nanti mungkin bisa dipelebar kalau kita lihat misalkan di Bursa Efek Indonesia misalkan itu kan ada emiten saham syariah. Nah, itu kan juga masuk bagian juga masuk dari situ sebenarnya.
Nah itu yang kemudian kalau di pabrik-pabrik lain seperti manufaktur, perdagangan itu juga tersentuh juga nggak Pak Novel? Iya, karena kalau kita berangkatnya dari Bursa Efek Indonesia, misalkan itu kan ada emiten syariah. Betul. Para emiten syariah itu kan juga di selain dunia keuangan syariah juga ada manufaktur dan sebagainya begitu. Iya. Gitu. Saya juga pernah mencoba sedikit membaca ya di dalam buku tersebut. Memang ada sebuah ilustrasi ya di berbagai sektor usaha. Tapi nanti itu urutannya Pak Novel. Nah, yang kedua, boleh ini sudah ke materi buku juga menjadi edukasi kepada sobat akuntan sekalian ini. Nah, seperti apa mendefinisikan zakat perusahaan itu? Kemudian apa bedanya dengan zakat individu, Pak Novel? Ya, ini cukup menarik karena zakat perusahaan itu di zaman Rasulullah kan tidak ada gitu. Memang tidak ada ya. Ini tidak tahu ini bid'ah atau tidak ini. Ya bid'ah. Bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Ya, ini kan berangkat dari beberapa sebenarnya kan kajian tentang zakat perusahaan itu kan sudah lama sebenarnya. Cuma mungkin respon di Indonesia mungkin agak terlambat ya. Mungkin ya mengikuti perkembangan zaman lah ya begitu. Nah, kalau kita lihat kan zakat perusahaan kenapa kok muncul karena perusahaan itu dianggap sebagai satu satu entitas bisnis tersendiri yang itu mirip atau dianalogikan atau dikiaskan bahasanya itu dengan personal. Kenapa gitu? Karena dalam salah satunya di teori akuntansi ya kita itu kan ada teori entity teori ya. Kalau kita bikin bisnis itu berarti antara uang bisnis sama uang pribadi kan harus dipisah. Betul. Nah, karena dipisah itulah kemudian perusahaan itu dianggap sebagai satu individu begitu ya. Individu yang kemudian dari individu itu kan menghasilkan penghasilan, pendapatan dan sebagainya. Karena itu kemudian perusahaan itu dianalogikan atau dikiaskan dengan perdagangan. Karena di Islam kan ada zakat perdagangan. Nah, konsep zakat perusahaan itulah dia kiaskan dengan zakat perdagangan tadi seperti itu. Siap. Menarik. Baik, Pak Noven, untuk tadi bicara tentang zakat perusahaan ya. Nah, kira-kira perusahaan wajib membayar zakat itu kriterianya seperti apa? Karena mungkin kan saya kira tidak semuanya ya. Nanti kena jadi wajib zakat. Seperti apa boleh dijelaskan? Ya, ini menarik sudahnya karena kalau individu itu kan jelas ya. Betul. Jelas seorang muslim lah istilahnya. Jelas ada KTP-nya dan sebagainya. Jelas. Nah, kalau perusahaan ini perusahaan sendiri atau korporasi itu sesuatu yang baru. Di zaman Rasulullah tidak ada, ini kan sesuatu dunia modern yang berkembang begitu. Nah, karena itu kemudian kita merujuk kembali dengan syarat-syarat di fikih zakat ya siapa yang berhak gitu ya. Salah satunya kan yang wajib zakat itu yang muslim gitu ya. Maka kita kiaskan dari situ, maka perusahaan yang wajib zakat itu adalah perusahaan yang kita sebut sebagai entitas syariah. Entitas syariah. Ya, gitu. Meskipun ini pembahasan entitas syariah cukup menarik karena antara kalau di PSAK syariah itu menyebutkan entitas syariah itu adalah entitas yang sejak awal di akte pendiriannya itu dia berprinsip secara syariah gitu ya. Tapi bisa juga yang dimaksud dengan entitas syariah ini kita agak sedikit perlebar dalam konteks zakat perusahaan itu adalah emiten syariah. Emiten syariah itu berarti perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal syariah. Kenapa kok begitu? Karena perusahaan-perusahaan yang listing di pasar modal syariah itu kan berarti sudah terscreening. Salah satu screeningnya produknya itu harus sesuai dengan syariah, yang halal-halal gitu, tidak boleh yang haram begitu. Terus kemudian ada beberapa syarat-syarat tentang transaksi keuangannya yang juga harus sesuai syariah. Jadi yang lebih luas kalau gitu. Lebih luas akhirnya, lebih luas gitu. Sehingga tidak hanya di perbankan syariah atau asuransi syariah gitu. Betul, pasar modal syariah. Ya, gitu. Jadi tapi semua perusahaan yang listing gitu di listing di Bursa Efek Indonesia yang khususnya di pasar modal syariah itu yang merupakan bagian yang sudah kelihatan itu adalah sebagai wajib zakatnya. Gitu. Itu secara kelembagaan. Walaupun pemilik sahamnya adalah misalkan non muslim misalkan gitu ya. Itu nanti di kajian itu juga kita kaji ya. Artinya bagaimana karena tidak dikaji juga di buku ini. Di buku itu kita itu dijelaskan juga gitu ya. Artinya
pemilik perusahaan itu dalam fakta modern sekarang ini kan itu tidak hanya Muslim tapi juga ada yang non Muslim kan sebenarnya. Nah, disitulah kemudian nanti salah satu tekniknya tetap sesuai dengan kaidah fikih zakatnya yang ada. Yang wajib bayar zakat itu adalah yang Muslim, pemilik yang Muslim. Artinya nanti tanggung jawab bayar zakatnya itu diproporsikan dengan komposisi pemiliknya itu yang Muslim berapa. Misalkan yang betul. Pemilik yang Muslim 50%, yang 50% itu non Muslim, maka yang menanggung zakatnya yang 50%-nya ini gitu. Jadi ketika dihitung total zakatnya sekian, berarti yang diambil 50%, karena ini kepemilikannya dimiliki oleh Muslim, yang Muslim gitu. Sehingga otomatis yang non Muslim tidak bayar zakat, tidak menanggung zakat itu, cuma nanggung pajak. Iya, menarik. Kecuali juga jadi mu'alaf ya. Itu jadi asnaf itu. Jadi duh, iya juga ya. Itu menarik. Jadi diambilkan dari yang Muslim masuk ke non Muslim gitu. Karena asnaf zakat mu'allaf itu tidak harus miskin ya, kaya juga masuk juga. Jadi muter-muter di situ nanti. Baik Pak Noven, lebih lanjut kita bicara tentang buku ini. Apa landasan syariah zakat perusahaan? Yang mungkin juga dikaji dalam buku ini seperti apa, Pak? Ya, sebagaimana saya sampaikan di awal, kenapa buku ini ditulis itu kan kita landasan fikihnya, landasan konseptual syariahnya itu dari hasil ijma ulama yang ke-7 tahun 2021 itu tentang zakat. Karena di ijma ulama itu sudah disebutkan dalil-dalilnya. Dalil-dalilnya lengkap lah. Kita kan ranah kita kan hanya pengguna gitu ya. Bukan perumus fikihnya gitu. Terima jadi lah. Terima jadi gitu. Terima jadi dan kita bicara masalah teknisnya kan itu. Kalau fatwanya begini, teknisnya di secara teknis akuntansinya atau laporan keuangannya seperti ini betul. Gitu sih. Begitu Pak Noven, tentang regulasi dan praktek zakat di perusahaan yang sudah berjalan di beberapa negara seperti apa gambarannya? Ya, sebenarnya zakat perusahaan ini di tempat-tempat lain, di negara-negara lain itu sudah berkembang ya. Salah satu kenapa saya sebutkan misalkan sebenarnya salah satu dewan atau penyusun standar internasional yaitu AOIV itu sebenarnya sudah memiliki yang namanya standar akuntansi zakat. Nah, di dalam standar akuntansi zakat itu yang dikeluarkan AOIV itu sudah diberikan panduan-panduan sebenarnya. Panduan bagaimana cara menghitung zakat perusahaan, tapi memang khusus di AOIV itu fokusnya ke perbankan syariah sebenarnya. Nah, sebenarnya buku ini sebenarnya itu ya mirip seperti di standar. Cuma kita tidak menyebutnya sebagai standar, tapi buku panduan sebenarnya. Buku panduan bagi publik itu untuk bagaimana untuk menghitung zakat perusahaan sebenarnya seperti itu. Betul. Nah, memang di beberapa negara misalkan saya ingin tahu yang non Muslim, yang negara yang mungkin minoritas Islam atau ada nggak yang seperti itu Pak? Sementara memang belum ada gitu ya. Kalau negara Muslim yang Muslim mungkin yang sudah jalan, yang paling dekat tetangga kita Malaysia Malaysia seperti apa itu Malaysia? Ya itu sudah berjalan. Cuma memang kondisi mungkin hampir mirip dengan Indonesia ya, karena belum ada regulasinya, tapi sudah ada prakteknya. Nah, agak agak ketat di dalam pelaksanaannya itu mungkin Saudi Arabia ya. Kita tahu sendiri lah ya, karena kalau di sana perusahaan itu yang tidak membayar zakat itu akan dikenakan sanksi gitu loh. Nah, tapi sementara di Indonesia tidak ya? Tidak ada kan? Karena kalau kita yang tidak bayar pajak yang kena sanksi ya. Sulit dalam administrasi. Betul. Karena kalau kita merujuk undang-undang zakat di Indonesia tidak ada tentang masalah sanksi bagi yang membayar. Tapi kan sanksinya atau regulasinya kan bagaimana memungutnya gitu. Betul. Menarik. Pak Noven, lebih lanjut lagi tentang buku ini. Isi buku gitu ya. Bagaimana menentukan nisab dan haulnya kalau di zakat perusahaan itu seperti apa, Pak Noven? Ya, jadi kita merujuk sesuai teknis ya. Kalau kajiannya sudah di MUI lah gitu. Ya, karena di MUI itu kan sudah menyebutkan ya, artinya istilahnya zakat perusahaan itu dikenakan kepada pertama itu adalah harta aset lancar ya, bahasanya aset lancar. Kemudian yang kedua adalah
sebagai pengurangnya itu adalah kewajiban lancar, kemudian nanti ditambah dengan dana-dana perusahaan yang diinvestasikan ataupun digunakan atau aset fisik yang digunakan untuk usaha gitu. Nah, merujuk dari situ kemudian sebenarnya ada dua pendekatan di dalam perhitungan zakat perusahaan ini, yaitu pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi sebenarnya. Nah, untuk menentukan itu opsional atau gimana? Itu opsional. Opsional ya. Opsional karena apa? Menyesuaikan dengan jenis perusahaannya. Karena kita tahu secara umum jenis perusahaan di Indonesia itu kan ada perusahaan manufaktur sama non manufaktur. Gitu. Nah, kalau yang perusahaan itu adalah perusahaan manufaktur, maka itu menggunakan pendekatan neraca. Jadi yang dihitung itu adalah dasar pengenakan zakatnya. Aktiva lancar dikurangi dengan kewajiban lancar. Atau kita sebut biasanya sebagai modal kerja sebenarnya. Betul. Jadi zakatnya atas dasar nisabnya nanti itu adalah di modal kerjanya gitu. Itu untuk yang manufaktur. Untuk yang manufaktur. Kalau selain manufaktur lebih ke laba rugi. Kalau jasa pendekatannya ke laba rugi. Itu masuk tertulis di buku ini. Iya, ada. Termasuk di situ kita jelaskan dijelaskan juga tentang teknis ini ya, perhitungan dan sebagainya seperti itu. Kira-kira apa dasarnya Pak Noven ya? Mungkin karena manufaktur apakah lebih rigid ya di penghitungan persediaan barang atau seperti apa? Ya, karena itu kemudian di dalam buku ini, di kajian buku itu untuk memudahkan itu kadang-kadang kan perusahaan itu semakin hari semakin modern itu kadang makin kabur. Ini manufaktur atau jasa kadang-kadang gitu ya. Ya betul. Agak susah kan gitu ya. Nah, kemudian kita bisa membedakan ya antara ini substansinya adalah manufaktur, ini substansinya jasa. Itu adalah kita lihat di aspek akun persediaannya. Iya. Kalau ada itu persediaan, apapun jenis persediaannya, betul. Maka dia itu di manufaktur, gitu. Tapi kalau dia tidak punya persediaan, istilahnya gitu ya, itu berarti dia cenderung ke jasa, gitu. Jasa atau perdagangan ya Pak? Jasa atau perdagangan seperti itu. Baik. Kalau diberi ilustrasi sedikit. Kalau manufaktur tadi kan sudah disinggung gitu ya. Nah, kalau yang laba rugi seperti apa? Tadi kan mungkin manufaktur penghitungannya di neraca, di aktiva lancar dikurangi, hutang lancar dan seterusnya. Kalau laba rugi berarti langsung ke laba bersihnya, laba bersih operasi sebelum pajak. Sebelum pajak Gitu. Ya tinggal kemudian nanti dikali 2,5% ya. Nah, gitu ini yang debatable juga. Bukan, ada dua ini ya, dua opsi ya. Karena kita juga merujuk ke AOIV. AOIV sendiri itu juga membedakan antara tarif kalau menggunakan tahun Hijriah dengan tahun Masehi. Nah, kalau Hijriah 2,5 pas, kalau Hijriah, kalau Masehi 2,57 ya. Ya, itu merujuk ke AOIV lah sebagai jurisprudensi kita. Itu penghitungan zakatnya ya. Tapi kalau itu ke laba bersihnya gitu Pak. Laba bersih. Ya. Jadi lebih operasi sebelum dikeluarkan pajaknya. Pajak ya, sebelum dikeluarkan pajak, sebelum dikeluarkan dengan dividen dan sebagainya seperti itu. Harus dikeluarkan zakat perusahaan dulu. Zakat perusahaannya dulu. Wah, keren. Baik Pak Noven, selanjutnya ini kita bicara tentang manfaat buku ini gitu ya, untuk membantu bagaimana perusahaan itu bisa lebih mudah menghitung zakatnya. Nah Pak Noven, kira-kira pendapat Pak Noven ini, apa peran zakat perusahaan ini untuk meningkatkan kesejahteraan di masyarakat juga sebagai faktor untuk memajukan ekonomi syariah? Seperti apa Pak Noven? Sebelum ke manfaatnya itu ke publik ke masyarakat gitu ya. Di buku ini kita kaji juga sebenarnya ada manfaat kalau perusahaan itu membayar zakat perusahaan. Iya. Ya itu apa? Itu kita coba disimulasikan lah ya. Betul. Kenapa? Karena di undang-undang ini ada kaitannya dengan pajak. Karena di dalam undang-undang perpajakan itu adalah pembayaran zakat gitu ya ke lembaga resmi itu bisa sebagai pengurang biaya pajak. Gitu. Artinya itu akan mengurangi dasar pengenakan pajaknya itu akan kurangi. Betul. Jadi dikurangi sehingga itu lebih efisien.
lebih efisien, lebih ringan, pajaknya lebih ringan lah. ini manfaat untuk perusahaan ya. Ini mudah-mudahan motivasi gitu. Ini lagi, kayaknya lebih ikhlas kayaknya. Tanda kutip ya. gitu. Ya itu sama-sama ikhlas sebenarnya, pajak ikhlas, ya zakat juga ikhlas. Ya, itu dari sisi perusahaannya. Betul. Nah, manfaat untuk yang dari sisi masyarakat ya, karena kita lihat kan sesuai dengan filosofi dalam Islam sendiri, kita bisnis itu kan ada dua fungsi ya, ada fungsi untuk mencari untung, ada fungsi sosial. Artinya aspek bisnis itu juga memberikan kemanfaatan sosial lah ya begitu. Nah, dengan perusahaan itu membayar zakat perusahaan ini, maka secara otomatis perusahaan itu memiliki kontribusi untuk pengembangan masyarakat begitu ya. Terutama kalau kita lihat zakat itu bisa dengan 8 asnaf yang ada itu sehingga bisa difokuskan, kira-kira kan bisa saja perusahaan itu misalkan saya ingin fokus ke pendidikan misalkan kan bisa kasih beasiswa dan sebagainya gitu. Itu kan memberikan efek yang bagus ya untuk masyarakat sehingga itu bisa berdampak juga untuk pembangunan ekonomi kita sebenarnya seperti itu. Baik. Nah, selanjutnya dari sisi pemerintah ini kira-kira apa harapan ya kita bersama pemerintah mendukung atau mensupport adanya zakat perusahaan ini seperti apa? Ya, ini sebenarnya sesuatu itu kalau sudah menjadi hukum positif itu kan menjadi kuat ya. Artinya kalau sudah dilegalisasi dalam undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan menteri itu akan lebih kuat. Nah, meskipun memang sebelumnya jadi hukum syariah jadi hukum positif betul. gitu ya. Seperti kan apa yang di fatwa-fatwa DSN yang ada itu kan kemudian dijadikan semacam peraturan POJK kan begitu. Sehingga itu menjadi satu legal positif yang mengikat begitu. Betul. Nah, memang sebenarnya ada satu PMA ya, ada peraturan Menteri Agama, cuma yang mengatur sebenarnya tidak eksplisit mengatur zakat perusahaan, cuma mengatur tentang zakat perdagangan. Nah, cuma ini menurut saya itu akan lebih bagus sebenarnya kalau ada semacam peraturan Menteri Agama atau apapun ya dari pemerintah itu yang memberikan panduan gitu ya. Ini kan kalau IAI kan hanya panduan yang sifatnya sukarela lah ya, bisa diikuti bisa tidak gitu ya. Tapi ini kalau misalkan diterjemahkan dengan peraturan menteri itu gitu, akan lebih kuat gitu, lebih kuat. Karena kalau seperti mana kenapa kok pajak itu kuat? Karena kan ada tata cara perhitungan pajaknya kan sudah ada aturannya yang dari dan ada konsekuensinya gitu. Ada konsekuensinya gitu. Ya sebenarnya kalau zakat juga ada konsekuensinya dengan Tuhan langsung gitu. Ya. Meskipun ya oke lah mungkin kalau karena negara kita ini bukan negara Islam ya, negara Pancasila Bhinneka Tunggal Ika yang beraneka-ragam, tapi paling tidak adalah ada tentang tata cara pembayarannya itu ada peraturan yang jelas gitu menurut saya gitu. Itu akan memudahkan publik dan juga publik tahu. Meskipun tidak perlu ada sanksi tidak masalah, tapi yang penting sebenarnya untuk membantu memberikan kepastian hukum menurut saya itu bisa itu dari pemerintah membuat satu peraturan teknis juga tentang bagaimana perhitungan zakat perusahaan itu gitu. Atau mungkin lebih jelasnya itu ada Dirjen Pajak, ada Dirjen Zakat gitu. Jadi kan lebih kuat gitu Pak. Atau ya langsung Kementerian Kementerian Zakat. Kementerian gitu ya. Zakat dan wakaf. Ya, betul. Iya. Apa seperti itu mungkin Pak Noven yang harapannya? Ya. Kalau mungkin kan ada seperti biar itu. Kan jadi catatan sobat akuntan juga ini kan. Itu akan intinya butuh idealnya seperti itu. Seperti itu gitu ya. Tapi paling tidak kita di IAI ini kan membantu masyarakat untuk memberikan panduan ya. Terutama mungkin bagi emiten-emiten syariah yang ada di pasar modal syariah yang ingin istilahnya memberikan kontribusi sosialnya begitu dengan zakat perusahaan ini, paling enggak mereka sudah punya panduannya begitu. Karena kalau kadang-kadang kalau di industri itu kan kalau ini ada ijtima'nya, ada fatwanya, tapi gimana cara teknisnya kan gitulah. Kita kan sebagai organisasi profesi akuntan di sini mencoba untuk memberikan satu panduan kepada industri untuk bagaimana sih teknisnya menerjemahkan dari tataran fikih itu menjadi satu teknis yang bisa mudah begitu. Berarti kalau melihat
ke depan ini butuh pengembangan dan inovasi gitu ya, Ya, di betul. sistem zakat, paling tidak mirip-mirip dengan sistem pajak yang di Indonesia gitu ya. Betul, betul, betul. Baik, ini terakhir Pak Noven, terkait dengan zakat perusahaan ini, bagaimana peran teknologi ini untuk bisa dapat membantu dan menghitung biar lebih mudah lah itu ya, perusahaan juga biar lebih mudah untuk menghitung zakat. Seperti apa gambarannya? Ya, ini artinya zakat perusahaan ini butuh komitmen ya dari perusahaan sejak awal, gitu ya. Harus, karena di dalam buku itu juga dilakukan kajian, artinya perusahaan itu juga sejak awal harus dalam mekanisme RUPS-nya ya, RUPS-nya itu memberikan keputusan bahwasanya kita sejak awal akan membayar zakat. Nah, otomatis sebenarnya secara sistem, kalau kita membuat laporan keuangan itu kan pasti ada sistemnya, gitu ya. Betul. Nah, sistem perhitungannya itu harus masuk ke situ kan gitu ya. Artinya supaya secara otomatis perhitungan zakatnya di aplikasinya itu nanti harus sesuai dengan dengan ketentuan fikih yang ada dalam konteks laporan keuangan dan teknis dan sebagainya, seperti itu sebenarnya. Nah, itu menjadi penting sebenarnya. Apalagi kemudian kalau nanti misalkan dibantu bagaimana zakat tadi itu bisa sebagai, kan ada aturannya tentang pengurang zakat itu sebagai pengurang pajak gitu ya. Sehingga nanti itu juga bisa diintegrasikan lah sistemnya seperti itu akan lebih bagus lagi sebenarnya begitu. Iya. Biar nanti perusahaan itu tidak susah untuk cara menghitungnya gitu ya. Karena kalau salah menghitung juga ada konsekuensi secara syariahnya juga. Betul. Baik. Pak Noven, ini yang terakhir terkait harapannya terkait dengan terbitnya buku zakat perusahaan ini seperti apa manfaatnya untuk pemerintah, masyarakat maupun juga ke perusahaan-perusahaan yang akan membayar zakat nanti, seperti apa Pak Noven? Ya, ini sebagai bagian edukasi ya dari Ikatan Akuntan Indonesia sebagai salah satu organisasi profesi akuntan di Indonesia untuk memberikan edukasi tentang zakat perusahaan. Ya, mungkin selama ini tentang zakat pribadi sudah banyak edukasinya begitu ya, oleh lembaga amil zakat, oleh Basnas dan sebagainya seperti itu. Nah, tentang zakat perusahaan ini karena memang sesuatu yang baru begitu ya, sehingga harapannya dengan buku ini itu terutama perusahaan-perusahaan itu ya sudah menjadi tercerahkan. Oh, begini toh cara zakat perusahaan gitu ya. Kira-kira nanti manfaatnya seperti apa seperti itu. Sehingga nanti ini juga bisa membantu juga sebenarnya untuk Basnas sama Lasnas ini juga alat edukasi juga ya ke perusahaan-perusahaan tadi. Ini loh sudah ada ini dari IAI panduannya gitu ya. Bas dan Las harus punya buku ini. Gitu ya. Betul, itu bisa diakses kok ini, akses gratis free gitu ya. Ya, itu tinggal nanti bagaimana Basnas atau Lasnas itu bikin SOP-nya gitu. SOP-nya untuk disampaikan kepada perusahaan-perusahaan gitu sih. Gitu. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Noven. Ini juga terakhir penutup untuk Bas dan Las ini ya. Jangan lupa mengkaji dan memperdalam buku ini dan bisa diteruskan dengan SOP di internalnya Bas maupun Las ya gitu ya. Baik sobat akuntan sekalian yang dirahmati Allah, tak terasa diskusi dengan Pak Noven yang luar biasa menjelaskan tentang bagaimana isi dan teknis aplikasi yang ada di buku Zakat Perusahaan Konsep dan Metode Perhitungan. Baik, sobat akuntan, demikian bincang-bincang kami tentang buku ini dan mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan tadi, kita perbincangkan, mudah-mudahan banyak memberikan manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.